Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Saptaningrum, NIM F1D3 17003, Program Studi Teknik Geofisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh gerakan massa, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Geotek yang diampu oleh Ibu Anggi Deliana SSTMT. Semoga bermanfaat. Gerakan massa. Gerakan massa adalah proses bergeraknya puing-puing batuan termasuk tanah di dalamnya secara besar-besaran menuruni lereng, secara lambat hingga cepat oleh pengaruh langsung dari gravitasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan massa adalah iklim, geologi, geomorfologi, dan vegetasi penutup atau penggunaan lahan. Peristiwa tanah longsor atau dikenal sebagai gerakan massa tanah, batuan atau kombinasinya sering terjadi pada lereng-lereng alam atau buatan, dan sebenarnya merupakan fenomena alam, yaitu alam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan atau faktor yang mempengaruhinya, dan menyebabkan terjadinya pengurangan kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah. Longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya alam dan manusia. Oleh karena lapisan permukaan daratan Indonesia didominasi oleh lapisan sedimen kuarter yang belum terkonsolidasi dengan baik, maka hal ini dapat memicu terjadinya longsor. Penentuan area rawan longsor dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa parameter yang dapat memicu longsor, seperti lereng, sifat fisis tanah, jenis bangunan, lahan, serta curah hujan. Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan negara kepulauan tempat di mana 3 lempeng besar bertemu, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunung-apian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan sangat bervariasi. Dari wilayah pegunungan dan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyeratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah, dan tsunami-nya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisis bidang gelincir dan struktur tanah sebagai langkah awal mitigasi bencana longsor. Dan dari sinilah peran geofisika sangat dibutuhkan. Salah satu metode geofisika yang sering digunakan untuk mengidentifikasi bidang gelincir adalah metode geolistrik tahanan jenis. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki akurasi pengukuran yang baik, tidak merusak lingkungan, biaya yang relatif murah, serta mampu mendeteksi perlapisan tanah hingga di atas 100 meter. Oleh karena itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk survei daerah rawan longsor, khususnya untuk menentukan ketebalan lapisan yang berpotensi longsor, serta litologi perlapisan batuan bawah permukaan. Metode geolistrik diaplikasikan untuk menentukan bidang gelincir. Hasil pengukuran yang berupa tahanan jenis semu selanjutnya dikonversi untuk menentukan nilai true resistivity dari suatu lapisan. Data hasil pengukuran ini kemudian digunakan dalam proses identifikasi dan penyelidikan tanah. Identifikasi dan penyelidikan tanah diperlukan untuk mengetahui kondisi geologi tanah, karakteristik tanah, kekuatan lapisan tanah, kepadatan, dan daya dukung, serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis fondasi yang akan digunakan pada konstruksi bangunan. Selain itu, dari hasil penyelidikan tanah, dapat ditentukan perlakuan terhadap tanah agar daya dukung tanah dapat mendukung konstruksi yang akan dibangun. Kemudian, dari hasil penyelidikan tanah ini akan dipilih alternatif atau jenis, kedalaman, serta dimensi fondasi yang paling ekonomis dan aman. Peran ilmu geofisika sangat penting. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa metode geofisika yang dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor kestabilan struktur tanah yang diperlukan oleh geoteknik. Selain metode geolistrik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat metode lain, seperti metode gravitasi yang digunakan untuk mengidentifikasi densitas batuan pada tanah.
Kemudian metode seismik, refleksi maupun refraksi. Keduanya dapat digunakan untuk menentukan daerah tanah dengan porositas dan permeabilitas yang baik maupun buruk. Jika batuan dari suatu daratan tanah menunjukkan porositas buruk, maka daya serap tanah terhadap air juga buruk, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut sudah tak layak lagi untuk digunakan sebagai tempat tinggal yang aman. Selanjutnya yaitu ada beberapa cara dalam mencegah terjadinya longsor, yaitu 1. Tidak menebang pohon secara liar. 2. Tidak mendirikan rumah di lereng. 3. Jangan buat kolam di atas lereng. Keempat, membuat terasering. Yang kelima, melakukan reboisasi. Dari penjelasan tersebut, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.